Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan bagi kita. Dengan firman Tuhan kita diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan, ya dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jemaat dikasih Tuhan, peristiwa setelah kebangkitan Yesus menjadi peristiwa yang penting bagi murid-muridnya. Sehingga sekalipun murid-murid masih terguncang dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya menjadi lemah imannya. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya ini percaya apa yang sudah terjadi dan percaya juga atas apa yang dia pernah katakan. Ya, bahwa anak manusia akan menderita, disalibkan, dikuburkan dan bangkit kembali. Semua sudah dinyatakannya kepada murid-murid. Tetapi karena kesedihan, karena galau hati ketika Yesus disalibkan, banyak murid akhirnya justru menjadi bimbang, menjadi ragu. Betulkah Yesus bangkit? Nah, karena itu akhirnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Nah, peristiwa menampakkan diri ke murid-murid itu satu kali Thomas tidak ada di situ. Sehingga ketika murid-murid bercerita kepada Thomas, Thomas gak percaya. "Pokoknya sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di tangannya dan juga lambungnya, aku sekali-kali gak akan percaya." Wow, sangat-sangat ekstrim. Pokoknya gak mungkin gitu loh di pandangan Thomas. Ya, 8 hari kemudian ketika mereka berkumpul di rumah yang sama, pintu semua terkunci. Kenapa terkunci? Mereka juga mungkin masih takut dengan suasana yang terjadi. Karena Yesus sendiri sebagai guru mereka, sebagai panutan mereka. Tetapi Yesus akhirnya disalibkan. Dan anehnya menurut saya, murid-murid itu masih ketakutan juga. Walaupun sebelumnya mereka sudah pernah berjumpa dengan Yesus. Nah, waktu itu saya yakini momentum yang penting untuk Thomas. Sehingga ketika Yesus datang, Yesus menyapa semuanya, "Damai sejahtera bagimu." Lalu secara khusus berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di bekas paku ini. Nih, lambungku ini." Gitu ya. Nah, setelah itu Yesus berkata apa? "Jangan engkau tidak percaya lagi." Lalu dia berpesan kepada semuanya, "Kamu percaya karena kamu telah melihat. Namun berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Itulah iman.
Tuhan ingin bahwa jangan hanya karena engkau sudah melihat engkau baru percaya. Tapi percayalah apa yang dia katakan. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup. Kita harus percaya apa yang dikatakan Tuhan. Sekalipun saat itu belum bisa dilihat buktinya. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan belum terjadi. Kadang-kadang ada perkataan Tuhan yang belum terjadi. Salah satunya, Yesus pernah berkata bahwa dia akan datang kembali. Kan belum terjadi. Tetapi kita harus percaya bahwa dia pasti datang kembali. Itulah iman. Coba lihat. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan, jadi dari pendengaranlah timbul iman, bukan karena melihat. Loh, murid-murid karena melihat, ya itu kasus khusus. Tuhan memberi anugerah kepada mereka untuk mereka melihat karena mereka terlalu istilahnya terguncang imannya. Nah, Yesus ingin meneguhkan iman mereka. Tetapi sekali lagi, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya apa? Percaya atas apa yang dikatakan firman-Nya. Percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Jadi, untuk kita punya iman atau mengimani sesuatu, kita perlu mendengar firman. Jadi bukan hanya mendengar seperti kita sambil lalu, oh aku dengar suara ini itu. Bukan, tetapi lebih dari itu. Mendengar itu dalam pengertian sampai kita dapat rema. Jadi jangan logos. Orang mendengar itu dapat pengetahuan, itu logos. Ya, aku mendengar suara begini nih, jadi pengetahuan. Tetapi saudara ketika berdoa merenungkan firman sampai aku dapat rema. Ya, rema itu adalah bahwa Tuhan berkata sesuatu dalam firman-Nya dan aku yakini untuk buat saya. Itulah rema. Nah, itu yang membangkitkan iman. Ayo, karena itu cuma dikasih Tuhan. Saya mengajak kita miliki iman bukan dari engkau melihat dulu baru percaya. Ya, tetapi percayalah maka engkau akan melihat. Saat ini belum kelihatan, tetapi kalau engkau percaya sungguh-sungguh apa yang dikatakan firman, maka suatu saat nanti engkau akan melihat sendiri, engkau akan menjadi saksi dari semuanya itu. Ya, sebaliknya, kalau kita nunggu melihat dulu baru percaya, berarti saudara termasuk seperti Thomas dan yang lain-lain ya, yang ditegur Tuhan dengan keras. Dan seringkali justru kalau iman karena melihat, ya susah untuk dia miliki iman yang teguh. Karena apa? Karena seringkali yang dilihat itu menipu kita. Karena keadaan yang terjadi seringkali justru menggoyahkan kita. Orang takut karena keadaan, tetapi orang kuat karena mendengar firman. Contoh yang lain, waktu Petrus ya naik perahu dengan murid-muridnya, Yesus berjalan di atas air. Yesus berkata apa? Datanglah kemari. Karena Petrus bilang, kalau engkau itu Tuhan, biarlah aku datang menghampirimu. Dan Yesus mengizinkan. Petrus berjalan. Apa yang terjadi? Dia bisa. Karena dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tetapi begitu dilihatnya ada angin, ada ombak. Lalu kemudian kemudian imannya goyah. Akhirnya dia jatuh dan tenggelam. Jadi yang dilihat seringkali bisa menggoyahkan iman. Tetapi kalau engkau memegang apa yang dikatakan Tuhan, yaitu firman-Nya, maka kita akan diteguhkan dan dikuatkan. Berbahagialah kita yang belum melihat atau tidak melihat, tetapi percaya akan apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami diteguhkan dan dikuatkan. Bukan dari apa yang kami lihat di depan mata kami, tapi kami mempercayai apa yang Engkau katakan. Kami mempercayai apa yang kami dengar dari firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah kebenaran yang pasti terjadi atas hidup kami. Bagian kami adalah mengimani, mempercayai setiap perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami untuk selalu percaya akan apa yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai dan menuntun hidup kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.